Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Selamat berjumpa kembali dengan kami Santri Misteri. Pada kali ini kami akan mencoba untuk melanjutkan tentang penelusuran sosok Kinasih Satrio Piningit. Walaupun mungkin apa yang kami lakukan itu tidak 100% benar. Jadi kami akan mencoba menelusuri dengan cara kami, dengan keilmuan yang kami punya. Sebatas itu saja. Tidak melebihi apa yang mungkin di luar kemampuan kami. Di sini kami akan mencoba untuk menguak tentang keilmuan-keilmuan yang dimiliki oleh sosok Kinasih Satrio Piningit yang digadang-gadang oleh masyarakat Nusantara untuk menjadi seorang pemimpin yang adil, yang sudah ditunggu-tunggu kedatangannya, lama ditunggu. Semoga kita semua segera lekas bertemu dengan beliaunya. Semoga beliaunya dikaruniai oleh Allah kesehatan, kekuatan, pertolongan, bisa segera muncul membantu mengentaskan penderitaan rakyat yang semakin hari sudah semakin menyiksa, menyesakkan dada. Itu harapan kami. Tak lupa juga kami doakan semoga para pemirsa Santri Misteri dimanapun keberadaannya diberikan kelapangan rizki oleh Allah. Yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah. Yang mungkin mempunyai suatu permasalahan problematika dalam hidup segera diberikan jalan keluar yang terbaik. Mungkin kalau bagi para pemirsa yang mempunyai suatu problematika hidup yang susah untuk diselesaikan, dipecahkan sendiri atau kebingungan, silahkan bisa datang ke majelis kami. Insya Allah nanti kami akan membantu sebisa kami, semampu kami dengan apa yang ada pada diri kami. Biar tidak berlama-lama, langsung saja kita ikuti proses mediumisasi yang akan kita lakukan untuk menguak tentang keilmuan dari Sang Kinasih Satrio Piningit. Jangan lupa untuk share, subscribe, like, dan komen di channel kami. Karena kami akan bisa terus berkarya karena pemirsa semua. Langsung saja kita ke mediumisasi. Di sini saya akan mencoba untuk mengundang atau menghadirkan salah satu makhluk yang mengetahui tentang keilmuan dari Sang Kinasih Satrio Piningit. Biar kita jelas tahu beliau itu mempunyai ilmu itu sebenarnya dari mana. Beliau berguru pada siapa? Ataukah beliau itu memang sudah ada ilmu dari dulunya? Saya akan mencoba langsung mengundang makhluknya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin dan perintah dari Sang Yang Nurjaya Nirwan, salah satu makhluk yang mengetahui tentang keilmuan dari sosok yang disebut Satrio Piningit, saya mohon hadir untuk masuk ke dalam jasad orang yang saya tunjuk ini. Monggo, silahkan hadir.
Semua penyusup dari dalam maupun dari luar semua terkunci tidak bisa mempengaruhi mediumisasi. Hanya makhluk yang saya undang yang bisa bicara seperti bahasa manusia. Jikalau makhluk ini berkata dusta, otomatis tubuhnya terpotong-potong. Ini dari bangsa apa? Saya bangsa siluman. Bangsa siluman. Kalau boleh tahu siluman apa? Harimau. Siluman harimau. Jenengan tadi sebelum hadir di sini dari mana? Saya dari sebuah tempat. Dari sebuah tempat. Saya tadi mengundang salah satu makhluk yang mengetahui tentang keilmuan dari Sang Kinasih Satrio Piningit. Apakah jenengan mengetahui hal itu? Ya, saya mau tahu. Jenengan kok sampai mengetahui tentang keilmuan dari sosok Satrio Piningit itu dari mana? Dari leluhur kami. Dari leluhur-leluhur panjenengan Iya. menceritakan itu. Iya. Nah, berarti mungkin jenengan lebih paham ya tentang cerita Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Saya hanya mendengar dari sumber dari leluhur kami. Oh, dari cerita leluhurnya dulu gitu. Iya. Nah, bisa dijelaskan sedikit tentang apa yang jenengan ketahui, sedikit atau banyak lah, tentang sosok Satrio Piningit yang jenengan ketahui, tentang keilmuannya beliau itu apa saja. Beliau bisa memerintahkan bangsa-bangsa kami yang ada di seluruh penjuru Nusantara. Beliau bisa memerintahkan bangsa-bangsa seperti panjenengan ini dari seluruh Nusantara. Iya. Berarti bangsa-bangsa seperti jenengan ini semuanya tunduk pada beliau. Iya. Nah, kok beliau sampai mempunyai kekuasaan ilmu yang seperti itu dulu? Beliau dapat dari mana ini? Dari leluhur beliau sendiri. Dari leluhur beliau sendiri. Berarti beliau itu mempunyai ilmu ini karena memang sudah ada warisan dari leluhurnya. Iya, mewarisi ilmu dan kedikdayaan dari leluhurnya. Berarti beliau ini sampai sakti mandraguna itu karena ilmu-ilmu warisan dari leluhur beliau. Iya. Terus selain dari beliau itu bisa menundukkan atau seluruh bangsa seperti jenengan ini semuanya tunduk pada beliau. Ada keilmuan lainkah yang beliau miliki? Beliau memiliki banyak pengetahuan tentang apa yang ada di alam ini. Banyak ilmu-ilmu pengetahuan yang beliau ketahui tentang alam. Nah, terus ilmu pengetahuan-pengetahuan yang beliau dapat tentang pelajaran alam ini, itu beliau dapat dari mana? Katanya ada yang bilang, karena kan sekarang lagi banyak orang yang merasa dirinya lebih mengenal tentang sosok Satrio Piningit. Akhirnya mereka bisa berasumsi, mereka bisa memberikan pendapat bahwa Satrio Piningit itu bisa mempunyai keilmuan segitu hebatnya karena beliau itu adalah seorang kutu buku. Beliau senang membaca. Jadi kitab-kitab atau buku-buku beliau itu banyak di rumah beliau. Benar seperti itu atau gimana menurut panjenengan? Yang kami ketahui beliau tidak seperti itu. Beliau mengetahui apa yang ada di alam Nusantara ini karena didikan dari para leluhurnya dan karena kepahaman dan kecerdasan beliau yang dianugerahkan oleh Sang Pencipta. Berarti yang dikatakan
bahwa beliaunya itu kutu buku, senang baca buku, baca kitab sampai buku atau perpustakaan di rumah itu penuh, itu bohong. Ya, bangsa kami tidak mudah difahami dengan hanya sebuah aksara dan tulisan saja. Berarti orang yang membuat rumor itu menilai gajah. Dia baru megang kakinya gajah sudah merasa bahwa dia tahu gajah gitu. Ya, Ya, terus ini, selain dari ilmu-ilmu yang tadi, adakah ilmu lain yang dimiliki oleh sosok Winasih Satriopeningit ini? beliau bisa pergi kemana saja sesuai dengan kehendak hatinya. Beliau bisa berpindah-pindah tempat gitu berarti. Ya, Nah, terus kira-kira beliau ini mempunyai seorang guru atau tidak? Mempunyai guru atau tidak? beliau sering bercerita ke bangsa kami atau rumor yang cerita yang ada di alam kami. Beliau sering mengagung-agungkan seorang guru. Itu tandanya beliau punya sosok seorang pembimbing. Berarti beliau tuh, loh kok jenengan tadi ini sebenarnya. Bentar, saya tanya. Jenengan tadi bilang beliau pernah bercerita kepada panjenengan menceritakan tentang seseorang guru. Berarti beliau punya guru. Lah memangnya jenengan pernah bertemu sama beliaunya? Bukan itu yang diceritakan oleh leluhur kami. Oh, berarti leluhur panjenengan itu dulu sudah pernah bertemu dengan sosok Winasih itu? Iya, hanya beberapa kali. Beberapa kali. Nah, ini unik lagi berarti. Nah, terus sosok Winasih Satriopeningit itu sebenarnya beliau itu hidup sudah berapa lama? Dalam cerita leluhur kami, beliau menemui leluhur kami dengan wujud dan rupa menyerupai Sang Krishna. Oh, beliau waktu menemui leluhur jenengan itu berwujud sosok Bathara Krishna. Iya, Berarti benar dong kalau Satriopeningit ini ada roh Bathara Krishna di dalam tubuhnya atau titisan dari Bathara Krishna itu. yang kami ketahui beliau bisa berubah wujud sesuai dengan kehendaknya. Kami tidak tahu mengenai sosok yang dimaksud Satrio Paningit di akhir zaman. Oh, berarti memang beliau mempunyai kelebihan bisa berubah wujud sesuai keinginan beliau itu ya. Ya, tentunya dengan apa yang beliau harus selesaikan atau tugas beliau sendiri. Oh. Nah, terus gini, tadi jenengan kan di awal kita ngobrol ya berbincang. Jenengan tadi bilang bahwa beliau mempunyai keilmuan salah satunya seluruh bangsa seperti jenengan ini tunduk. Seluruh bangsa yang ada di Nusantara ini ya. Bangsa seperti yang tinggal di wilayah Nusantara itu tunduk sama beliau. Nah, terus ini tadi jenengan kan bilang susah untuk diketahui sosok Satriopeningit itu di akhir zaman ini. Nah, bagaimana nanti kalau seandainya jenengan itu bertemu atau dipanggil oleh sosok Satriopeningit itu? Ini yang asli atau ini yang KW? Karena sekarang kan banyak orang itu yang mengaku-ngaku atau mengagung-agungkan seseorang itu katanya beliaulah Satriopeningitnya. Gimana itu cara untuk jenengan ini tidak tertipu dengan Satriopeningit KW.
Beliau memiliki aroma yang khas, sebuah ciri dan pertanda dari bangsa kami tentang apa yang beliau kenakan. Itulah yang nanti membuat kami mengetahui ciri-ciri beliau di akhir zaman. Oh. Nah, terus gini, kalau masalah atribut yang digunakan beliau, mungkin dari aroma, entah dari jubah, entah dari cincin, mungkin jangan sampaikan itu ya. Lah kan bangsa iblis kan bisa nipu seperti itu. Kami sudah lama hidup di alam yang beriringan dengan bangsa iblis. Setidaknya kami mengetahui ciri-ciri dari maksud yang jenengan makhluk yang jenengan maksudkan. Oh, berarti lebih paham jenengan ya daripada kami tentang tipu daya iblis itu ya. Iya, Nah, terus gini, kan sekarang banyak yang membuat rumor itu ya, membuat cerita bahwa mereka lebih mengetahui tentang sosok Satrio Bening itu detail. Seolah-olah saya lebih tahu tentang Satrio Bening itu tuh melebihi anak saya sendiri. Nah, tentang hal yang seperti itu, menurut pandangan panjenengan gimana orang-orang yang bicara seperti itu? mereka hanya dibodohi dan hanya diberi gambaran-gambaran dan ditarik semuanya apa yang mereka inginkan, diarahkan dan dijerumuskan oleh makhluk-makhluk yang memperdaya mereka sendiri. Oh, berarti mereka itu sampai bisa bercerita gini-gini tuh karena dari uap yang muncul dari angen-angen keinginan mereka sendiri. Akhirnya sama bangsa-bangsa fasik itu malah dinaikkan gitu untuk dijerumuskan nanti, ditipu daya. Iya, karena makhluk-makhluk seperti itu sudah menunggu di dalam jasad-jasad mereka sendiri. Oh, berarti mereka itu sudah ada di dalam jasad mereka sendiri masing-masing itu. Ya, jauh sebelum manusia itu dilahirkan. Loh, ini yang menjadi unik pertanyaannya. Kok bisa bangsa-bangsa itu nah, sudah disiapkan di dalam tubuh orang-orang itu? Apa memang sudah skenario dari Allah seperti itu ceritanya? Untuk sejauh itu kami tidak mengetahui. Hmm. Cuma dari cerita leluhur kami sering sekali bertempatan dan diketemukan dengan manusia-manusia yang masih di dalam perut ibunya. Sudah ada tanda-tanda dari bangsa-bangsa yang menjerumuskan mereka sendiri. Nah, bagi para pemirsa Santri Misteri, ini lagi ada suatu keunikan yang nanti insya Allah akan kami ungkap tentang yang disampaikan oleh makhluk ini. Bahwa di dalam diri setiap manusia itu, sebelum dia dilahirkan ke alam dunia, masih di dalam rahim, dalam kandungan ibunya, sudah ada makhluk-makhluk fasik bangsa jin siluman yang dipersiapkan, yang dimasukkan ke dalam jasadnya. Nah, apakah itu benar ataukah kurang benar? Nanti kita akan coba memuat, kita buat konten untuk membuktikan dari apa yang disampaikan makhluk ini tadi. Nah, sekarang gini, dari keilmuan beliau, Satrio Piningit, ini nanti kan beliau kan ceritanya kan beliau ini nanti adalah sosok yang berkuasa di Nusantara. Nah, sosok yang berkuasa di Nusantara ini dalam artian beliau menjadi pemimpin Nusantara secara syariat ataukah secara samar dalam artian beliau menjadi pemimpin karena ajaran-ajaran beliaunya itu menyebar di seluruh masyarakat. Sesungguhnya beliau adalah sosok yang utama di bangsa-bangsa kami. Hmm.
Tetapi untuk bangsa manusia, tidak semuanya berharap mereka dan mau dipimpin oleh hanya sekedar sosok yang dirumorkan seperti itu belaka. Karena persifatan manusia yang tidak pernah puas dari apa yang mereka capai dan telah diberikan ke mereka. Sehingga nanti pasti bakal timbul perpecahan di diri mereka sendiri. Ini kalau dari cerita jenengan ini saya sampai kembali berpikir, berarti nasib beliau ini tidak jauh beda dengan nasib baginda Rasulullah ya, yang saat beliau belum lahir ke dunia ditunggu-tunggu kelahiran, tapi setelah begitu lahir di dunia beliau diangkat menjadi rasul, banyak yang mendustakan bahkan memusuhi beliau, seperti itu ya. Ya, tentunya itulah tugas dari beliau. Karena dari itu Sang Pencipta memberi pasukan bukan dari bangsa manusia, melainkan dari makhluk dan bangsa lain yang jumlahnya lebih banyak. Itu bertujuan untuk menjaga sosok Kinasih itu dan membantu tugas beliaunya nanti. Ya, di sisi lain itulah wujud dari kasih sayang. Kasih sayang yang tak pernah berakhir dan tak pernah harus dinilai dari baik dan buruknya. Terus kalau menurut dari segi pandangan panjenengan, sosok Kinasih Satrio Piningit ini nanti bisa menjadi pemimpin Nusantara sesungguhnya, atau hanya sekedar yang saya sampaikan tadi, ajaran beliau aja yang merata ke masyarakat. Dari pengaturan bangsa kami itu nanti akan ditunjuk pemimpin-pemimpin di setiap wilayah dan didirikan pusat-pusat pemerintahan dari setiap wilayah masing-masing yang bertujuannya membagi dan menyebarkan, menyelaraskan apa yang ajarkan beliau. Berarti nanti semuanya induknya ke beliau tadi. Ya, karena pada masa itu masa yang sulit, masa yang banyak sekali manusia-manusia yang memanfaatkan kesempatan mereka untuk mencari apa yang mereka cari. Banyak makhluk-makhluk yang akan masuk ke Nusantara yang mempengaruhi mereka. Ya, tapi kan dari sebagian bangsa kalian ada yang sampai bilang katanya, saya akan terus mengawal Satrio Piningit sampai naik ke tahtanya. Terus itu gimana? Ya, mereka berjaga di setiap sudut-sudut Nusantara dari makhluk-makhluk yang nyata yang bisa membahayakan jasad dari sang penguasa, tapi dari serangan yang berwujud pengelabuan dan penundukan dari roh-roh manusia itu tidak bisa kami bendung seutuhnya. Ini masih ternyata kalau kita untuk mengungkap tentang sosok Satrio Piningit itu masih panjang, masih banyak hal-hal yang perlu kita kuak, perlu kita ketahui lagi. Banyak rahasia tentang sosok Kinasih Satrio Piningit. Nanti kami akan mencoba untuk menghadirkan lagi sosok-sosok yang lebih mengerucut, bisa mengarahkan kita. Nanti beliau itu sebenarnya siapa, sosoknya seperti apa. Ini tadi kita bahas tentang keilmuan dari beliau, Sang Satrio Piningit. Nanti kita akan coba untuk mengetahui
siapa sosok guru pembimbing dari sang kinasih tersebut. Ya. Terima kasih atas informasi yang sudah jenengan sampaikan ke kami. Kami mohon maaf kalau mungkin mengganggu tugas panjenengan. Sekarang monggo silakan jenengan lanjutkan kembali tugasnya. Terima kasih atas segala informasinya dan kesudiannya untuk hadir di sini. Ya, kami mohon undur diri tuh. Ya, silahkan bantu keluar ya. Demikian tadi para pemirsa setia Santri Misteri, hasil mediumisasi pengungkapan penguak tentang keilmuan dari Sang Kinasih Satrio Piningit. Yang namanya juga makhluk gaib, boleh dipercaya, boleh tidak. Kita boleh percaya tapi jangan selalu percaya, Bang. Karena juga gaib. Yang penting di sini kita sedikit mengetahui arahan. Jadi ibaratnya kita tahu sedikit clue-cluenya. Jadi biar kita tidak tertipu. Jadi yang dibicarakan tadi ada hikmahnya, ada ilmunya yang bisa kita petik. Dari hasil mediumisasi tadi, saya atau tim Santri Misteri nanti akan mencoba untuk menguak apa yang dikatakan sebelum kita atau manusia dilahirkan. Saat ada di dalam perut ibunya, di dalam kandungan, ternyata sudah ada makhluk-makhluk entah itu dari bangsa jin, siluman, setan yang sudah dimasukkan ke dalam janin tersebut. Yang nanti bertujuan saat kita dewasa, mereka menjalankan tugasnya masing-masing. Demikian tadi informasi yang kita dapat dari gaib. Semoga menjadi tambahan wawasan keilmuan buat kita semua. Jangan lupa untuk share video ini. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang mau komentar, silahkan komen. Dan yang pengen bergabung dengan kami, monggo silahkan merapat ke majelis kami. Kami siap menerima dengan tangan terbuka. Jika para pemirsa mempunyai suatu ikatan batin, ketertarikan dengan kami. Jangan lupa untuk mengikuti konten-konten kami sebelumnya dan yang akan kami buat. Karena di sini semuanya ada keterkaitan. Terima kasih, saya tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.